Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah wa syukrillah, pada pagi hari ini kita bisa sharing berkaitan dengan sebuah ilmu yang mana hal ini perlu juga kita ketahui, yaitu bagian daripada ilmu falak. Ilmu ini sangat penting kedudukannya bagi kita semua. Kenapa demikian? Karena setiap waktu yang berkaitan dengan ibadah itu asalnya adalah ilmu. Seperti apa? Seperti wanita yang sering berdatangan haid, maka acuannya adalah penanggalan hijriyah. Kemudian masa iddah bagi perempuan juga berdasarkan hijriyah. Masuk perhitungan haul ketika orang berniaga untuk mengeluarkan zakat malnya, itu didasarkan kepada penanggalan hijriyah juga, ya. Termasuk haul bagi orang yang meninggal, itu didasarkan juga kepada penanggalan hijriyah, bukan penanggalan masehi. Karena itu penanggalan hijriyah memiliki posisi yang sangat penting di dalam proses peribadatan kita. Terlebih lagi pada momentum saat ini, yaitu Ramadan. Ramadan itu sudah jelas-jelas dilaksanakan pada bulan Ramadan tahun hijriyah, bukan tahun masehi. Karena setiap tahun kadang bergeser, bertahun kadang bergeser. Karena antara masehi dan hijriyah ada selisih yang luar biasa, bukan 1-2 hari tetapi 11 hari. Jadi kenapa Ramadan misalkan bulan atau tahun kemarin terjadi awal Mei, tahun ini terjadi April, tahun depan bisa jadi lebarannya bulan April, bisa jadi tahun depannya lagi dan seterusnya. Dan bisa jadi Ramadan itu akan diawali ketika bulan Desember, di akhir awal Januari, bisa jadi. Karena tadi ada selisih penanggalan hijriyah dan masehi. Dan penanggalan hijriyah ini harus kita ketahui, karena tadi dasar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan penentuan kalender hijriyah yang ada di negara kita, pada dasarnya ini tidak terlepas daripada hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan berpuasalah li ru'yatihi, karena terlihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka pula karena terlihat hilal. Tapi kalau seandainya dalam keadaan mendung, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam teks yang lain ada bukan fa'akmilu tapi faqdurulah. Ada teks faqdurulah. Artinya apa? Maka kirakanlah bilangan tersebut. Karena itu dari teks ini, hadis ini, dan pastinya disempurnakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Kemudian ada lagi surat Yunus misalkan ayat 5, walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab, dan seterusnya. Kalau misalkan ada lagi ayat yang lain, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas. Orang-orang bertanya tentang ahillah, hilal, maka sampaikanlah bahwasanya hilal itu menjadi tanda waktu. Nah, berkaitan dengan penanggalan hijriyah yang ada di Indonesia, bagaimana sih fenomenanya dan bagaimana penentuannya? Nah, secara umum dari hadis tadi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, sehingga menurunkan ada dua metode atau aliran. Yang pertama ada aliran hisab, yang kedua ada aliran ru'yah. Sehingga kita kenal ada hisab dan ru'yat. Itu dasarnya tadi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi.
Kemudian keduanya ini itu berkembang di manusia. Kalau dari sisi hisab, mereka yang memaknai hadis tersebut dengan ta'akuli, ma'kulul makna. Artinya sumuli royati itu dimaknai dengan bukan hanya dengan melihat secara lahiriah terlihat di dalam mata kita, tapi ma'kulul makna dirasionalkan sehingga terlihat dengan ilmu pengetahuan, itu maknanya juga terlihat. Sehingga yang aliran pertama hisab ini dia menentukan kalender berdasarkan perhitungan. Kemudian ada yang kedua, mazhab ru'yat. Kalau ru'yat memaknai hadis itu adalah ta'abbudi, ghairul ma'qulil makna. Artinya bersifat ibadah tanpa ada rasionalisasi terhadap teks hadis tersebut. Sehingga kegiatan ru'yat itu senantiasa dilakukan ke lapangan setiap akhir bulan, dan biasanya tanggal 29 kalau misalkan kita menentukan Ramadan berarti 29 bulan sebelumnya, 29 Sya'ban. Kalau kita menentukan 1 Syawal maka 29 Ramadan kita ru'yat bagi mereka yang aliran ru'yat. Kemudian ada lagi tawaran yang ketiga, yaitu tawaran imkan ru'yat. Kalau misalkan kita lihat pendapatnya atau dalam bukunya Dr. Kiai Ahmad Izzuddin menyebutkan, ini pendapat Al-Qalyubi yang menawarkan konsep imkan ru'yat. Imkan ru'yat itu apa? Imkan ru'yat itu adalah mungkin hilal dapat terlihat. Konsepnya sebetulnya 3. Yang pertama, pasti tidak terlihat. Yang kedua, mungkin bisa dilihat. Yang ketiga, pasti mungkin dilihat atau pasti bisa dilihat. Kalau misalkan yang pertama, mungkin tidak terlihat atau pasti tidak terlihat, berarti otomatis ya, ketika ada orang menyatakan melihat hilal pasti akan bertolak berdasarkan hisab yang qat'i. Kemudian kalau yang kedua, mungkin dapat dilihat, nah ini berarti secara hisab bisa saja terlihat. Dan yang ketiga, yang pasti dilihat atau pasti bisa dilihat, berarti secara ilmu astronomi sudah memenuhi kriteria dapat terlihat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana peran pemerintah di dalam hal ini? Pemerintah sangat peran aktif. Kemudian ada yang namanya musyawarah kerja, sertifikat, BHR untuk mempersatukan, untuk membuat kriteria yang mapan. Sehingga ada juga ya kriteria terkait dengan imkan ru'yat ini. Ada 3 konsep yang ditawarkan. Untuk apa? Untuk menjembatani antara aliran hisab dengan aliran ru'yat. Konsepnya 3. Yang pertama, ketinggian hilal ada minimalnya. Yang kedua, umur bulan ada minimalnya. Dan ketiga, batasan atau jarak antara bulan dengan matahari yang dikenal dengan elongasi itu ada minimal. Berapa minimal? Data-data tersebut. Ketinggian hilal minimal 2 derajat. Ketika tinggi hilal 2 derajat atau lebih, maka itu mungkin mungkin untuk dilihat. Tapi kalau seandainya tinggi hilal di bawah 2 derajat, nah itu sangat tidak mungkin dilihat. Sehingga kalau ada orang yang melaporkan, tidak mungkin diterima karena tinggi di bawah 2 derajat itu sangat tidak mungkin dilihat. Kemudian yang kedua, umur bulan 8 jam. 8 jam itu artinya dari mana? Kita mengenal ada istimewa ketika matahari dalam satu garis astronomis atau disebut juga bulan mati. Ketika bulan mati terjadi sampai dengan matahari terbenam berapa jam? Itulah disebut sebagai umur bulan. Jadi kalau misalkan istimewa terjadi pada jam 1 siang, kemudian terbenam matahari pada jam 6 sore, berarti bisa dihitung dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, cuma 5 jam. Berarti tidak mungkin untuk dilihat. Kemudian elongasi itu 3 derajat batasannya. Nah, itulah konsep yang ditawarkan. Tapi tetap ya, yang namanya kita sebagai masyarakat biasa diutamakan mengambil yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena di dalam kaidah fikihnya disebutkan hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketentuan daripada
yang berwenang itu adalah ilzamun selutin, mengikat, dan tujuannya adalah untuk menghindarkan perselisihan, untuk menghilangkan perselisihan dan khilaf. Oleh karena itu perbedaan pada penentuan Ramadan Syawal itu mungkin terjadi karena tadi ada aliran hisab, ada aliran ru'yah. Aliran hisab misalkan contohnya ada Muhammadiyah, aliran ru'yah misalkan contohnya ada NU. Nah, kemudian ada pemersatu lingkar ru'yah yang dinahkodai oleh Kementerian Agama, dan mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita ya, dan mudah-mudahan pula kita bisa mempelajarinya, bisa mengamalkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.